Halo Cineklip, balik lagi sama gue Rashid Hari, yang kali ini bakal nge-review sebuah film Indonesia. Film yang berhasil lebih ekspektasi gue ini. Bahkan awalnya gue sempet gak tertarik sama sekali buat nonton filmnya, karena gue mikir alurnya gini lagi, udah sering, klise, bosen. Sebelum akhirnya gue tonton dan ternyata oke filmnya. Yaitu sebuah adaptasi Wattpad remaja tentang pertemuan siswa SMA pemimpin geng dan siswi teladan yang awalnya sering bertengkar tapi akhirnya malah saling cinta. Apalagi kalau bukan Galaksi. Galaksi ini di luar dugaan gue ternyata oke, karena dia tuh mau menyelami problematika remaja dengan lebih dalam. Well, at least buat ukuran film remaja ya. Kalau lu ngomongin dengan film-film yang lebih dewasa, mungkin terkesannya masih kurang begitu dalam. Tapi untuk ukuran film remaja, Galaksi ini mau tampil lebih kompleks. Judul Galaksi itu diambil dari nama si pemimpin geng motor tadi, Galaksi Aldebaran nama panjangnya. Dia ini pemimpin geng Ravispa yang dibuat dengan tujuan melindungi murid-murid SMA Kencana, khususnya dari ancaman geng saingan mereka, Avegar. Sampai suatu ketika Galaksi itu ketemu sama Kejora, si cewek rajin anggota Paskibra, dan pertemuan itu bikin dedikasi dia sebagai ketua Ravispa mulai diraguin. Klise emang kalau denger sinopsis tadi. Dan naskah bikinannya Bagus Bramanti sama Hana Novianti yang ngadaptasi novel Wattpad ya. Novel Wattpad bikinan Poppy Pertiwi itu emang gak ngutak-ngatik formula dasar cerita teen lit yang lagi ngetren sekarang. Cowoknya itu bad boy, misal pemimpin geng motor, terus ceweknya baik-baik. Ketemu, awalnya berantem, jatuh cinta, ceweknya berusaha mengubah jalan hidup si cowok. Itu kan klise banget dan emang lagi tren. Tapi lo mesti ingat ini loh, sesuatu kalau sampai jadi formula klise kan artinya itu paten tuh. Ada kelebihan yang udah terbukti, makanya diulang-ulang terus, dipakai terus sampai akhirnya jadi klise. Jadi bukan sepenuhnya jelek, tetap ada kelebihannya, tapi karena diulang-ulang terus, dipakai terus, jadi orang tuh mulai bosen. Nah di Galaksi ini, kelebihan-kelebihan tadi itu dipertahankan, sedangkan kekurangan yang sering ada di formulanya itu ditambal. Jadi naskahnya tuh buat gue bukan mengubah formula, tapi memaksimalkan. Contoh gini, misal gini, lo pasti udah bisa nebak lah ya gimana setelah Galaksi tuh pacaran sama Kejora, dia tuh makin menjauh dari Ravispa. Alasannya ya karena dia pengen jadi orang yang lebih baik, yang bukan berandalan nih, yang gak demen berantem, yang lebih bagus nilainya di kelas. Dan lo pasti bisa nebak juga nih, di satu titik setelah perubahan itu terjadi, si Galaksi akhirnya tuh tergoda buat balik lagi ke kehidupan gengnya. Dan akhirnya itu munculin masalah besar di antara dua karakter utamanya. Mereka berantem dan mungkin aja akhirnya putus sebentar gitu, sebelum akhirnya balikan lagi di klimaks. Itu selalu terjadi seperti itu kan. Dan lu pasti udah hafal, kalau lu sering nonton film remaja atau baca novel teen lit, lu pasti udah hafal polanya tuh kayak gitu terus. Di sini pola tadi tuh masih ada, masih dipakai. Bedanya naskahnya tuh bisa bikin gue paham gitu, bahkan agak mendukung alasan Galaksi tuh nakal lagi balik ke geng. Itu gue bisa paham. Bahkan gue ngerasa oke, kalau misalkan gue ada di posisi Galaksi, mungkin gue bakal ngelakuin hal yang sama. Terus elemen romansanya tuh juga gue suka sih di sini. Benih-benih asmara Galaksi sama Kejora itu bukan tumbuh karena hal-hal dangkal kayak misalkan oh dia cantik, oh dia ganteng, dia keren, atau mungkin kata-kata gombal sok puitis itu. Bukan juga karena wah si cowok ini misterius banget, gue jadi penasaran. Wah si cewek ini nggak takut sama gue yang ditakutin sama semua orang, gue jadi taksir gitu. Nggak yang hal-hal dangkal kayak gitu, bukan karena hal-hal itu, tapi karena mereka berdua nih emang beneran saling mengenal. Emang filmnya tuh ngasih peluang, ngasih ruang buat mereka berdua untuk saling mengenal satu sama lain. Si Kejora misalkan dia ngelihat sisi lain Galaksi tuh yang lebih rapuh karena luka yang dia dapat dari keluarganya yang gak akur, yang gak harmonis. Sedangkan si Galaksi yang punya luka-luka tadi itu ngerasa diterima dan ngerasa punya ruang buat ngebuka semua luka-lukanya. Mereka berdua itu jatuh cinta, bisa saling naksir karena udah deep talk dan saling terbuka. Kayak ibaratnya itu menelanjangi diri masing-masing, bukan literal ya, tapi sisi personal masing-masing gitu. Mereka jatuh cinta bukan karena ngerasa wah dia tuh kuat banget, dia tough, gue jadi naksir, itu bukan. Tapi sebaliknya, mereka jatuh cinta karena ngerasa oh dia juga punya sisi rapuh, manusia biasa kayak gue. Itu lebih dewasa loh, perspektif itu tuh lebih dewasa, lebih kompleks daripada kebanyakan film-film remaja yang polanya kayak gini. Dan buat gue itu jauh lebih manis ya, karena gue memang udah bukan di usia pangsa pasar teen lit ya. Tapi buat gue nih sebagai orang yang lebih tua dari target pasarnya, gue nonton Galaksi ini, gue surprise dan gue suka nggak sebatas hahaha atau saling ngegombal, tapi ya saling berbagi luka itu tadi. Ya kayak hubungannya tuh lebih dewasa lah.
Dan aktingnya Brian Domani sama Mawar De Jong tuh bisa nguatin romantisme itu. Ya karena udah sering seproyek bareng dan meranin pasangan mungkin ya, mereka tuh kelihatan kayak nggak susah ngebangun chemistry. Dan sebagai individu sih Brian tuh cool tapi nggak berusaha sok keren. Sedangkan Mawar juga tegas, keras tapi tetap punya sisi yang lucu. Ya kombinasi yang pas lah buat romance remaja. Dan chemistry mereka tuh juga makin kerasa karena directing si sutradaranya Kunz Agus tuh jago munculin emosi tanpa harus pakai dramatisasi yang lebay gitu, nggak yang harus nangis misalkan nih, nggak harus yang gitu, atau lagi berdua terus kemudian musiknya tuh bergelora gitu, nggak harus seperti itu. Salah satu yang paling kerasa buat gue tuh pas adegan Galaxy sama Kejora ngobrol berdua di rooftop yang banyak lampu neon itulah. Dan disitu kan mereka saling jujur, saling deep talk kayak gue bilang. Simple itu adegannya tapi hangat. Ya itu sih kelebihan Kunz Agus dari dulu. Mungkin dia bukan sutradara yang sama orang-orang sama penonton film tuh dianggap wah he's the best gitu, mungkin enggak, tapi dia tuh selalu solid. Dia selalu bisa bikin sesuatu yang kerasa, punya emosi tanpa harus memanipulasi. Bahkan di Surga yang Tak Dirindukan yang pertama ya, gue gak bilang itu film bagus sih, itu tetap gue kurang cocok. Tapi dibandingin dua sequelnya, film kedua ketiga, yang pertama tuh jauh tidak annoying, less annoying daripada dua sequelnya. Nah, kelemahan terbesar Galaxy buat gue adalah sayangnya di endingnya kayak berlawanan dengan semua kelebihan yang ditunjukin sama naskahnya tuh. Di sepanjang durasi kan kayak tadi gue bilang, naskahnya lumayan jago buat ngebikin konflik-konflik yang sebenarnya klise jadi kerasa segar dan kerasa kompleks. Gampangnya perspektif naskahnya tuh nggak menggampangkan dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi di ending tuh kayak malah sebaliknya gitu, kayak sesuatu yang sangat berlawanan, kayak orang dengan kepribadian ganda gitu begitu masuk di ending kerasa terlalu menyederhanakan gitu, terlalu naif memandang isu kenakalan remaja. Gue nontonnya, aduh kenapa harus gini sih? Itu satu-satunya momen cringe di film ini loh. Dan sayangnya, walaupun cuma satu itu munculnya di ending. Jadi agak kerasa fatal. Coba kalau misalkan di tengah, mungkin gak akan sefatal itulah. Tapi karena di ending yang menutup semua ceritanya dan momen terakhir yang penonton ingat sebelum pulang, jadi kerasa lebih fatal. Jadi kasarnya gini deh, mending film lo itu punya dua kelemahan tapi di tengah, daripada punya satu kelemahan besar tapi di ending. Ya, but overall Galaxy ini kayak tadi gue bilang sih tetap kejutan yang menyenangkan. Jadi misalkan lo masih ragu-ragu karena mikirnya kayak gue sebelum nonton ya, kayak waduh ini klise, sama lagi polanya, bosen dan segala macam, silahkan kasihlah kesempatan. Mungkin aja lo akan merasakan perasaan kayak gue pas nonton, terkejut gitu, kaget in a positive way ya. Jadi silahkan kasih kesempatan sebelum hilang dari bioskop. Kalau skor ya gue kasih 7 dari 10 buat Galaxy. Dan buat temen-temen sekalian yang sudah menonton, apakah lo setuju dengan penilaian dari gue? Silahkan tulisin opini lo di kolom komentar. Bahas Galaxy di kolom komentar, tulisin review lo, bebas. Oke, dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cineklip, dan misalkan pengen membantu kami bapak-bapak, ibu-ibu di Cineklip ini dengan kasih donasi seikhlasnya seperti biasa, klik tombol super thanks di bawah. Mantap. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.